Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, ini masuk ke pertemuan selanjutnya ya, pertemuan bagian kedua. Maksudnya di sini lanjutan dari pertemuan pertama kemarin. Oke, langsung saja kita bahas materi hari ini. Oke, kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi ya. Ini materi yang diajarkan di kelas 10 SMA. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan objek, aspek, dan konsep esensial geografi, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan percaya diri. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan membahas tentang objek, aspek, dan konsep esensial geografi. Yang pertama, ini ada objek geografi. Jadi, di setiap disiplin ilmu itu pasti memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Untuk objek bidang ilmu tersebut berupa objek material dan objek formal. Nah, objek material itu berkaitan dengan substansi materi yang akan dikaji, sedangkan objek formal berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi objek material tersebut. Oke, pada objek material itu antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang lain dapat memiliki substansi objek yang sama atau hampir sama. Nah, misalnya objek material ilmu geografi itu berkaitan dengan bentang lahan fisik dan bentang lahan manusia. Objek material geografi ini adalah fenomena geosfer dan antosfer. Nah, objek material ini juga berkaitan dengan bentang lahan fisik dan lingkungan. Yang merupakan atau yang meliputi litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer itu bidang yang berkaitan dengan geologi, geomorfologi, dan pedologi. Sedangkan hidrosfer itu bidangnya berkaitan dengan oseanografi dan hidrologi. Sedangkan atmosfer itu meteorologi dan klimatologi. Sedangkan biosfer itu berkaitan dengan botani dan zoologi. Objek material ini berkaitan dengan bentang lahan budaya atau lingkungan manusia, meliputi geografi sosial, geografi penduduk, dan geografi kota, kemudian geografi ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan objek formal itu berupa pendekatan atau cara atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami objek material tadi. Nah, dalam konteks ini ya, geografi memiliki sudut pandang spesifik yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ada sudut pandang keruangan. Nah, melalui sudut pandang keruangan, objek formal ditinjau dari segi nilai, suatu tempat dari berbagai kepentingan. Nah, hal ini kita bisa mempelajarinya dengan melihat letak, jarak, keterjangkauan, aksesibilitas, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang lingkungan ini diterapkan dengan cara mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan keadaan suatu tempat beserta komponen-komponen di dalamnya dalam satu kesatuan wilayah. Komponen-komponen tersebut terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Sedangkan sudut pandang kewilayahan ini dapat dilihat dari objek formal yang dilihat atau dipelajari melalui kesamaan dan perbedaannya antar wilayah serta wilayah itu dengan ciri-ciri khasnya. Dari sudut pandang ini kemudian muncul pewilayahan seperti kawasan gurun, yakni daerah-daerah yang punya ciri-ciri serupa dalam komponen atmosfer. Kemudian ada sudut pandang waktu, objek
formal dipelajari dari segi perkembangan dari periode ke periode waktu atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Contoh, perkembangan wilayah dari tahun ke tahun dan kondisi garis pantai dari waktu ke waktu. Itu ya. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh hubungan antar sudut pandang dalam studi objek formal. Kalian bisa mengamati bagan yang sudah tersedia pada layar. Di sini ada keruangan yang dibagi dua, yakni ada alami dan manusiawi. Adapun keruangan alami itu terdiri dari kawasan iklim, bentang alam, kemudian air. Nah, untuk ruang manusiawi itu terdiri dari kawasan budaya, penduduk, dan administrasi. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang berupa ada gerakan penduduk, misalnya migrasi, mobilitas, interaksi sosial, kemudian daerah pemukiman, ada pemukiman desa, kemudian ada pemukiman kota, dan mata pencaharian yang berupa pertanian, perdagangan, peternakan, kehutanan, industri, dan perkebunan. Nah, dari cara pandang objek formal, maka muncullah 6 pertanyaan pokok yang sebagai ciri khas geografi yang dikenal dengan istilah 5W1H, yakni pertanyaan what, when, where, why, who, dan how. What itu apa, when itu kapan, where di mana, why mengapa, who siapa, dan how bagaimana. Nah, contohnya ya. Nah, pada layar ini sudah disajikan gambar kejadian tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Jadi gempa bumi ini merugikan ya, sangat merugikan sekali karena dampaknya yang sangat dahsyat ya, efek tsunami tadi meluluh lantakan daerah yang dilaluinya. Nah, dari fenomena ini kita bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa fenomena alam yang terjadi? Jawabannya apa? Tsunami. Kemudian kapan terjadinya? Terjadinya pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana? Katanya, di mana terjadinya gempa bumi atau tsunami tersebut? Nah, kejadian tersebut terjadi di daerah Samudra Hindia, tepatnya pantai selatan Sumatera sekitar 149 km dari Meulaboh, Nanggore, Aceh, Darussalam. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa terjadi peristiwa tersebut? Nah, peristiwa tersebut terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selanjutnya, siapa atau apa yang menyebabkannya? Nah, yang menyebabkan terjadinya tsunami tersebut adalah karena adanya tumbukan antara dua lempeng tektonik. Oke. Kemudian pertanyaan yang lebih mendetail lagi, yang menuntut jawaban yang sangat jelas dan detail. Apa itu? Ya, bagaimana bagaimana tsunami itu dapat terjadi? Nah, gempa itu terjadi di perairan barat Aceh, Nicobar, dan Andaman. Nah, merupakan akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa-gempa besar yang mempunyai magnitudo 9,0 berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 km. Ini tergolong gempa dangkal. Itu menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pantai di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang berada di sekeliling 3 pusat gempa tersebut. Nah, pergeseran batuan itu secara tiba-tiba menimbulkan gempa disertai dengan pelentingan batuan itu terjadi di bawah pulau dasar laut. Kemudian dasar samudra dia naik di atas palung Sunda, kemudian mengubah dan menaikkan permukaan air laut di atasnya. Sehingga permukaan datar air laut ke arah pantai barat Sumatera ikut
terpengaruh berupa penurunan muka air laut. Nah, proses ini juga akan menggoyang air laut sehingga menimbulkan gelombang laut yang disebut tsunami. Ukuran gelombang ini bisa hanya beberapa puluh meter hingga puluhan meter. Seperti itu ya. Jadi dari fenomena itu kita bisa kembangkan pertanyaan-pertanyaan dengan acuan 5W plus 1H tadi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang aspek geografi. Apa itu aspek geografi? Nah, keterkaitan geografi dengan disiplin ilmu-ilmu lain itu dibedakan berdasarkan aspek-aspek geografi yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu mengkaji tentang segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. Contoh, ada aspek topologi, ada aspek abiotik, dan aspek biotik. Aspek topologi itu apa? Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi, letak atau lokasi suatu wilayah, luas dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Kemudian ada aspek abiotik tadi kan. Aspek abiotik ini merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, iklim dari suatu wilayah. Sedangkan aspek biotik itu aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, dan manusia. Atau dalam hal ini adalah penduduk. Yang selanjutnya ada aspek non-fisik atau aspek sosial. Jadi aspek sosial itu meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan aktivitas dan pola hidup manusia atau kebudayaan. Nah, pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, dari penjelasan kita bisa kaji lagi ya. Kita teruskan lagi kajiannya. Jadi antara geografi fisik dan geografi manusia itu sangat berkaitan ya. Lingkungan fisik membatasi dan mengatur kondisi yang berpengaruh terhadap perilaku manusia dan budaya. Nah, sebagai contoh nih, iklim tertentu cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman tertentu. Misal, tanaman seperti padi, tumbuh subur di daerah yang banyak menerima curah hujan. Tetapi ya, agar manusia tetap dapat menanam padi di daerah kurang hujan, mereka melakukan modifikasi lahan dengan membuat saluran pengairan. Nah, dan kadang-kadang juga mengeksplorasi lingkungan fisik. Ya. Nah, kemudian ada lagi ini, gambar yang sudah tersaji pada layar. Ini salah satu contoh penebangan hutan. Gunanya apa? Penebangan hutan ini tujuannya untuk memperluas lahan pertanian dan pemukiman. Ini juga merupakan contoh eksplorasi lingkungan fisik lainnya. Keingintahuan tentang interaksi antara lingkungan fisik dan manusia yang kompleks ini menjadi alasan penting dalam mempelajari geografi. Selanjutnya ada konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ini merujuk pada sesuatu ya, yang yakni bidang ilmu yang merupakan pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Nah, oleh karena itu, konsep esensial merupakan elemen yang penting dalam memahami fenomena yang terjadi. Contoh nih, lokasi. Jadi ada lokasi, ini dibagi lagi beberapa bagian ya. Jadi lokasi itu ada terbagi dua. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Kemudian ada jarak. Jarak di sini terbagi menjadi 4, ada jarak mutlak dan jarak relatif. Relatif tadi bukan 4 tetapi 2 ya. Jarak terbagi 2, yakni jarak mutlak dan jarak relatif. Kemudian ada morfologi dan keterjangkauan. Kalian bisa lihat di layar sendiri ya. Oke, selanjutnya.
Ada pola, aglomerasi, kemudian nilai kegunaan, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Ya. Silakan dibaca baik-baik yang sudah tersaji di layar. Oke. Oke, sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau misalnya materi ini masih belum bisa dipahami, silahkan diulangi lagi videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya channel Ibu juga berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.